ربنا فانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحكمة بالصالحين نوينا تعلمه وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير وصلى الله على سيدنا مولانا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair ala hadhil majlis. Terima kasih sebelumnya, maaf ketelatannya. Jazakallah khair untuk Ustaz Akmal, Ustaz Daud, para asatidz yang hadir, juga para saudara dan saudari saya. Salam kenal dan salam persaudaraan. Sebelumnya, hadirnya kita di majelis ini, saya khususnya pribadi yang pertama, dan mudah-mudahan insya Allah ke depannya kita bisa menjalin silaturahmi lagi lebih kuat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para santri, ini santri kebanyakan saja. Apa orang majelis nih? Majelis. Masya Allah, ada santri-santrinya ya, pemuda dan pemudi. Sebelumnya diberitakan memang oleh Ustaz Akmal suruh memberikan beberapa tausiah di sini. Ya, namun kendala waktu ya. Oke, hadirin yang berbahagia, perlu kita satu mengetahui tentang rahmat Allah. Hadirnya kita ke dalam majelis ini adalah gerakan dari Allah. Ini adalah satu tempat yang dimana dengan kehadiran di sini kita mendapatkan ampunan dari Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man jalasa indal ahlil akhyar, kataballahu lahu min ahlil akhyar, wa in kana min ahlil ashrar." وَمَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْأَهْلِ الْأَشْرَارِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَشْرَارِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَخْيَارِ. Orang-orang yang hadir duduk di majlis ta'lim, majlis yang penuh dengan rahmat, turunnya ilmu, turunnya barakah, turunnya kesempurnaan pahala ganjaran yang diberikannya, merupakan tempat-tempat yang baik bagi orang-orang yang hadir di majlis ta'lim tersebut. Allah catat di dalam golongan yang baik. Tapi malaikat mengatakan, "Ya Allah, ya Rabb, itu ada satu hambamu di belakang, duduknya paling pojok dekat tiang, gak dari hati dia datang ke majelis ini." Tapi kata Allah Ta'ala, catat di dalam golongan yang baik. Ditanya lagi, "Ya Allah, ya Rabb, dia ini fudul." Apa itu fudul? Penasaran. Itu ada sisi orang rame-rame pada pakai kopiah, putih-putih, wangi-wangi, bersih-bersih, hadir rame-rame. Anda mau ikutan Dia coba wudhu, dia duduk di majelis ta'lim, di majelis ilmu. Waliyadzubillah, ya, ketika dia pulang dari jalan Allah, dia meninggal dinyatakan oleh Allah syahid dalam ahli khair. Dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu yang gak ada hisabnya di dalam kubur. Walaupun dia datang ke majelis ilmu itu, di akhir dia tidur. Dia gak tahu ustadznya bicara apa, tentang apa, tapi Allah Ta'ala bilang catat di dalam golongan yang baik. Mengapa demikian? Karena perkumpulan yang baik adalah perkumpulan yang ada nazarallahu fihi, ada mata pandangan penglihatan Allah di dalamnya. Ya, khususnya bagi kita yang muda-muda, jangan pernah hilang semangat, hilang putus asa untuk mencari ilmu, karena ilmu itu gak terbatas. Al-ilm minal nahdi ila lahdi. Ilmu itu dari di bedong sampai di bedong lagi. Tahu di bedong? Tahu di bedong ya? Paham di bedong ya? Bukan pakai daun pisang, tapi pakai kain. Jadi menuntut ilmu dari awal di bedong sampai di bedong lagi. Bilangin juga ke keluarga, ke orang tua, ibunya udah majelis ta'lim, yuk ikut yuk. Aduh gak bisa, ibunya udah tua, udah capek, jalan kaki susah, yuk adik gendong lagi. Karena kenapa? Seseorang yang mempelajari ilmu itu, pahala ganjarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganda. A'zamu wa at'afu. Lebih besar, lebih mulia, lebih tinggi, dan dilipat gandakannya. Bahkan dalam riwayat dikatakan 100 kali orang yang salat beribadah, ya,
Untuk apa? Untuk witirkah, tahajudkah, duhakah, ataupun rawatibkah? Dengan dia mencari satu ilmu di pengajian ilmu, lebih mulia baginya 100 kali derajat. Kenapa demikian? Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Atadruna man huwal alim?" Apakah kalian mengetahui siapa itu mereka orang-orang yang alim? Dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya mengetahuinya. Maka dikatakan pula oleh Nabi, "Atadruna man huwa alim?" Tahukah kalian siapa itu orang yang alim? Siapa ya Rasulullah? Niscaya kalau kamu mengetahui maqam, derajat, kebesaran, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan untuknya di sisinya, melebihi mereka para makam syuhada, melebihi mereka orang-orang yang gugur di jalannya Allah Ta'ala. Dikatakan, kenapa demikian ya Rasulullah? Niscaya kalau mereka yang syuhada gugur di medan perang, baik para syuhada di ahli Uhud, sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggal di jalan di medan Uhud, ataupun di medan Khandaq, ataupun di medan Badar, peperangan-peperangan Islam, kalau Allah bangkitkan, diperbolehkan, maka dia akan diminta hidup untuk kembali menjadi seorang yang berilmu. Kenapa? Karena makamnya, tingkatannya satu level di bawahnya para nabi dan rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sallu ala nabiyikum Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu adalah suatu penerang bagi kita. Ya Habib, ya Ustaz, banyak sekarang kita mempelajari ilmu, tapi itu ilmu masuk ke kiri, keluar ke kanan. Atau hadir di majelis ilmu, saat itu paham, besoknya lupa. Kenapa Ustaz? Kenapa Habib? Karena terkadang ilmu yang kita dapat itu nggak selalu kita ingat, makanya fungsinya dicatat. Bahwa kitab apapun itu dicatat. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-ilmu qaydun qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu umpama buruan. Makanya kalau kalian berburu, burungkah, kijangkah, dapat hasil buruan itu diikat, dirantai, dipegang baik-baik. Wal himalul wathiqa 'anil ilmi ma qad kharaj. Maka orang-orang yang bodoh yang dia dapat ilmu dilepaskan begitu saja. Ya, betapa berharganya dituntut ilmu kita, mencari ilmu. Karena apa? Ilmu ini mempunyai keutamaan untuk seluruh aspek kehidupan. Nabi bilang, man arada dunya fa'alihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilm, wa man arada huma, yakni dunya wal akhirah, fa'alihi bil ilm. Maka bagi siapa yang menginginkan dunia, hartakah, jabatan, status, sosialita, dihargai orang, dihormati, bisnis sukses, harus dengan ilmu, manajemen, akuntansi, ekonomi dan lain sebagainya. Apapun itu, wa man arada al-akhirah, maka barang siapa yang mau punya banyak bekal akhirat, harus juga dengan ilmu. Kenapa demikian? Karena bagaimana kita mengetahui dasar sesuatu tanpa ada jembatan. Perjalanan kita, tujuan kita ke suatu tempat itu ada jembatan yang menjembatani kita untuk ke tempat tersebut. Namanya apa? Al-ilm, ilmu. Yang penting bagi saya untuk mengingatkan semuanya. Ya, saudara-saudara saya semuanya masih muda-muda nih. Ya, insyaallah jodohnya lancar, rezekinya lancar. Allah bukain semua pintu-pintu makrifat. Allah bukain segala pintu-pintu hajat. Enggak pulang dari tempat ini, insyaallah kita ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jalisul kubara wa khalitul hukama usailul ulama. Hai, duduklah kalian dengan para pembesar ulama, orang-orang alim, para kiai, para ustadz, para habaib, para auliaillah,
orang-orang saleh, duduk sama mereka. Kenapa? Kalau kamu bukan orang baik, kamu akan terciprat-ciprat kebaikannya. Sama halnya kita duduk di dekat air terjun, itu siraman air terjunnya pun embunnya kita kena. Meliputi apa? Keberkahan, kesuksesan, keberuntungan, apalagi keilmuan dan lain sebagainya. Berkah apa? Ilmu, duduk di majelis taklim, bertemu dengan orang-orang saleh. Wa khalidul hukama, bergaul, berteman sama orang-orang yang pandai dalam kehidupan, ahli hikmah, orang yang gak niku-niku hidupnya, jalannya lurus, gak banyak maksiat, orang-orang yang hatinya tahir, ingin membantu. Wasailul ulama, kalau kalian punya permasalahan agama, tanya sama ulama. Itu yang Nabi anjurkan, itu yang Rasulullah kasih tahu. Oke, hari ini jangan pernah jangan pernah patah semangat ya. Jangan pernah patah semangat buat mencari ilmu. Apalagi dengan adanya gadget. Sekarang teknologi makin canggih. Semakin canggih teknologi, kita semakin dijajah. Bukan untuk kita sekarang, tapi generasi-generasi berikutnya. Kenapa demikian? Karena teknologi itu di setiap zaman Allah kasih berbeda-beda, baik peradabannya. Contohnya apa Ustaz? Di saat ini, di zaman ini, ya, di era kita saat ini, teknologi yang paling mumpuni adalah apa? Gadget, handphone. Anak nggak yakin, nggak ada di dunia ini orang yang nggak pegang handphone. Mungkin hanya 1% dari populasi dunia. Karena apa? Era teknologi yang begitu besar, sehingga dengan satu gadget kita bisa membuka jendela dunia. Waliyadzubillah, dari gadget itu menuntun kita kepada kebaikan atau kepada keburukan, kembali lagi kepada diri masing-masing. Ini salah satu adab peradaban, di mana kita saat ini diberikan peradaban yang begitu maju, bangunan-bangunan begitu tinggi pencakar langit dihuninya, tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, salah satu hadis yang pertama, hadis yang kedua, ketika malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW, menempatkan bahu lututnya bersamaan. Tanda-tanda akhir kiamat itu adalah orang-orang sudah mulai membangun gedung-gedung yang lebih tinggi. Bukan hanya itu, mereka dapat menjelajahi antariksa, mengetahui banyak planet alam tata surya kita. Tapi manusia tidak akan pernah puas. Bulan dijelajahi. Dahulu bulan itu hanya sebagai kiasan. Ainaka kal gamar, uyunaka kal gamar, wajhaka kal gamar. Indahnya, cantiknya kamu, wajahmu bagaikan rembulan umpamanya, matamu cahaya seperti rembulan. Gak taunya teknologi sekarang diteliti, bulan itu banyak black hole, banyak dampak-dampakan meteor alias amburadul. Amburadul Ustaz, mukanya gerandal-gerandal tuh. Teknologi, apakah kita merasa bangga dengan peradaban sekarang? Enggak. Kenapa demikian? Allah bilang di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa thamud alladziina jabu sakhra bil wad alladzi lam yukhlaq mithluhu fil bilad. Kaum Thamud, kaumnya Nabi Allah Saleh alaihissalam. Itu Nabi Allah Saleh, kalau dia mahat unta, itu unta ketika selesai dipahat, hidup untanya Ustaz. Dia pahat ayam, begitu selesai dipahat, ayamnya hidup, boleh dimakan. Dia pahat kambing, kambingnya hidup. Maktub di dalam Al-Quran. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, jangan kamu merasa bangga dengan peradabanmu, dengan teknologi kamu saat ini. Dahulu di zaman sebelum kamu pun sudah ada peradaban yang lebih canggih dan lebih mumpuni peradabannya. Siapa dia? Kaum Thamud, alladziina jabu sakhra bil wad. Mereka membina, membangun sebuah rumah dari gunung. Gunung dijadikan lahan untuk tempat tinggal mereka. Kalau kita di kampung, di jalan kelinci, jalan anggrek umpamanya, gang RT RW, mereka gunung. Saya tinggal di Gunung Merapi, umpamanya saya tinggal di Gunung Cisalak.
Karena memang porsi tubuh mereka besar-besar. Antum jangan sok tahu dari mana. Antum pergi ke Hadramaut. Di sana ada Nabi Allah Hud. Panjangnya kuburannya 30 meter. Jadi bobot besar poster tubuhnya itu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan zamannya. Jangan berbangga diri ya. Lain dari itu juga sedikit saya mau memberikan sejarah tentang kisah ya, bahwasanya dengan ilmu itu menuntun kita kepada akhlak yang baik. Ilmu itu dapat menuntun kita dalam perilaku yang baik. Menyangkut apa? Amradil qulub, penyakit hati yang sering melanda kita setiap hari. Saya mau nanya nih, yang di sini nih muda-muda sering makan? Makan lah, kalau nggak makan mati ya. Makan dong. Ya. Kalau habis makan cuci piring nggak? Kesian, mak lo bantuin, nggak boleh begitu. Ya, bantuin Umi di rumah cuci piring. Sering cuci piring. Nyapu pernah di rumah. Ngepel. Begitu juga hati, tiap hari dibersihin. Mandi kan sehari-hari? Mandi nggak? Mandi dong. Hati pun harus dimandiin. Jadi jangan fisiknya aja nih. Jangan rambut yang dirapiin, disisirin, muka dimaintain, dipakai perawatan, khususnya perempuan ya. Pakai eyeshadow, pakai lipstick, alis dan yang lain. Yang diperhatiin hari-hari ini fisik nih, badannya. Tapi nanti ini yang pulang ke dalam liang lahat. Ini yang bakalan dimakan, ini yang akan hangus, ini yang akan hancur. Tetapi yang menyuruh dia akan kekal dan abadi. Buktinya apa, Beb? Ingatan, akal manusia. Ini adalah mahakarya Tuhan yang luar biasa. Mahakarya Allah yang luar biasa. Dengan dia kita dapat menuntun hati. Jangan setahu itu. Nah, kebanyakan dari kita seringkali lupa untuk mencuci ini. Padahal ini yang paling berperan penting di dalam hidup. Apa itu hati? Bahkan Nabi bilang mengatakan barang siapa ya, di dalam satu tubuh itu ada satu perangkat yang begitu fatal. Kalau dia baik maka seluruh anggota tubuhnya baik. Artinya matanya, panca inderanya, tangannya, kakinya dan lain sebagainya. Tapi kalau itu buruk semuanya akan buruk. Apa itu? Hati. Oke, sering ada tuh lagu ini, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini, baik-baik sama hati. Ya, dengan hati kita jangan menanamkan kebencian. Dengan hati jangan kita memandang remeh orang lain. Jangan dengan hati kita mendendam, menaruh banyak penyakit di dalam apa ya? Di dalam diri sendiri. Hal yang paling buruk adalah ketika kita meremehkan orang lain. Kenapa meremehkan orang lain? Kalau kita mau tahu suatu hal, ini hal yang paling penting ya, tolong ini disimak ya. Kenapa saya camkan seperti ini? Jangan kita tanamkan di dalam diri kita untuk memandang rendah orang lain, untuk memandang hina orang lain. Kalau kita mau tahu, dahulu di zaman Rasulullah ya, di zaman Nabi Muhammad, di zaman Rasulullah SAW itu dahulu ada seseorang yang dia ingin dan betul-betul ingin membunuh Rasulullah. Dengan hatinya, dengan keinginannya dia ingin menusuk dan membunuh Rasulullah SAW. Kebayang gak itu? Tapi ketika dia wafat, ya, dia didampingi dan kuburannya bersebelahan dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Khattab. Keinginannya dia untuk membunuh Rasulullah. Tapi di akhir hayat dia menjadi sahabat yang mulia. Kategori sahabat yang dijamin masuk surga. Itu. Jangan juga kita meremehkan orang lain dalam apa? Dalam hartanya, ataupun materi, ataupun bentuk fisiknya. Baik dia kecil, cebol, atau dia gendut, atau kurus, atau cantik, atau jelek, atau hitam, atau putih, atau belang, atau lain sebagainya. Jangan pernah mandang seperti itu ya. Gara-gara dia miskin umpamanya,
maka kita nggak mau berteman, kita jaga jarak. Kita nggak berani deketin. Nggak ada manfaat buat saya. Yang ada saya dibebanin sama dia. Saya main sama dia, dia bakal menjadi benar untuk saya. Jangan berpikir seperti itu. Dahulu pun ada sahabat Rasulullah yang dengan pedangnya ini dia membantai ribuan muslim, ratusan muslim. Dahulu sebelum masuk Islam dia memerangi Rasulullah SAW. Namun ketika masuk kepada Islam, pedangnya menjadi apa? Pedangnya menjadi penolong Allah, sehingga Nabi mengatakan Saifullah, pedang untuk agamanya Allah. Jangan mandang remeh orang lain dari apa? Dari hartanya, sosial, status. Kalau kalian mau mengetahui, sesungguhnya sepatu yang terbuat dari emas hampir seberat 50 kg punyanya Fir'aun ada di dalam nerakanya Allah Ta'ala. Tapi sendal jepit yang sudah rusak, yang sudah lusung, yang udah jelek, yang udah bekas, yang udah kusut, milik siapa? Sayyidina Bilal ibn Rabah, ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Rasulullah yang mengatakan, demi Allah ya Bilal, saya mendengar terompah sendal kaki jejak telapakmu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lagi yang mau kita sombongin? Apa lagi yang mau kita banggain? Kita merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, lebih cantik, lebih tampan dari orang lain. Boleh sedikit, jangan berlebihan. Sehingga apa yang menjerumuskan kita ke dalam penyakit di dalam hati, amaratil qulub. Dahulu ketika para sahabat selesai dalam perang bersama Rasulullah, di dalam peperangan yang besar, yaitu peperangan yang kedua, perang Uhud, hampir menewaskan lebih dari 80 sampai 100 orang syuhada. Ditanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini kita melakukan perang yang begitu besar ya Rasulullah. Engkau di saat ini kehilangan siapa ya Rasulullah? Apa Rasulullah mengatakan? Sahabat ditanya oleh Nabi, ditanya, hari ini perang yang begitu besar, perang yang begitu banyak menelan korban, banyak syuhada yang gugur di medan ini. Kalian sahabatku, kamu kehilangan siapa? Sahabat yang lain menjawab, kami kehilangan pamanmu ya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau engkau kehilangan siapa? Kami kehilangan Abdurrahman ibn Auf ya Rasulullah. Tanya lagi, kalau engkau kehilangan siapa? Kami kehilangan Jabir al-Ansari ya Rasulullah. Ditanya balik oleh sahabat, kalau engkau saat ini kehilangan siapa ya Rasulullah? Saya kehilangan sahabat saya. Saya mencintainya dan dia pun mencintai saya. Aku mencintainya dan dia pun mencintaiku. 3 kali disebut. Siapa dia? Namanya Julaibib. Pernah dengar? Julaibib, sahabat Rasulullah. Mukanya nggak ganteng, orangnya hitam, orang dari hamba sahaya, dari Habsyah Nigeria. Kulitnya hitam lebam, mukanya jelek. Tetapi dia gugur menjadi sahabat Rasulullah yang Rasulullah cinta kepadanya dan dia pun cinta kepada Rasulullah. Sehingga ini sahabat Rasulullah, ketika ditemui jasadnya, itu kain kafan, kalau ditarik ke atas kakinya kelihatan, kalau ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Sehingga ditemukan di dalam tubuhnya itu ada 7 sampai 10 tombak yang menancap di punggungnya untuk melindungi Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW menawarkan dirinya, nyawanya untuk Nabi. Sehingga Nabi nangis, disolatin jenazahnya semuanya di makam syuhada. Ketika mau dikuburin, sebelum dikuburin Rasulullah basah air matanya sampai air matanya jatuh ke dalam jenggotnya. Sesaat kemudian Rasulullah tersenyum.
sampai kelihatan gigi geraham. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ra'ayna annaka, katanya, tabki, ya Rasulullah, kami melihat engkau begitu sedih, air matamu membasahi janggutmu. Sesaat kemudian kau tersenyum, ya Rasulullah, apa gerangan? Kenapa ya Rasulullah? Ya Ali, sesungguhnya aku sedih di saat ini, di hari ini, di pertempuran besar ini, aku kehilangan banyak keluarga, saudara dan sahabatku. Tetapi sesaat kemudian aku tersenyum, aku melihat demi Allah, malaikat-malaikat Allah, bidadari-bidadari Allah turun untuk menjemput arwah dari ruh sahabatku Julaibib. Wajahnya gak ganteng, mukanya jelek, badannya hitam, tapi bidadari-bidadari Allah turun berebut buat menjemputnya. Jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita juga membanggakan diri dengan status kita, sosial kita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pentingnya saya mengingatkan sekali lagi, khususnya buat saudara-saudara saya, ya, cari ilmu itu adalah sesuatu yang utama dan gak bisa lepas dari kehidupan kita. Karena ilmu adalah yang membuat kita menjadi lebih baik atau lebih buruk. Penting kiranya dengan ilmu menuntun kita ke jalan yang benar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, syakautu an syaki' anil hifdi fa'allimani bitarakil ma'asi wa 'anil ilmu nuri wa nurullahi la ta'dil al-'asi. Bagi kita yang sering lupa akan ilmu, ngapalin sebentaran hilang, dengar omongan orang dinasehatin hilang, dikasih tahu guru dinasehatin lupa. Kenapa? Terlalu banyak berbuat maksiat, terlalu banyak ini mata melakukan pandangan-pandangan yang haram, terlalu banyak ini mulut membicarakan aib saudara semuslim, terlalu banyak ini telinga mendengar hal-hal yang gak patut dia terima, terlalu banyak ini tangan mengambil yang bukan haknya, dan lain sebagainya. Ya, dengan ilmu menuntut kita ke tempat yang benar, dengan ilmu membawa kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntut kita ke tempat yang benar dengan ilmunya. Al-ilmu minan nabiyina, al-ilmu min jahillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma nas'aluka ya Allah an tas'aluna, Allahumma nas'aluka iftah alaina babul arifin, faqih lana fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansurna wa man jalasa fi hadhil majlis, Allahumma ihfadna wa man hadara fi hadhihi al-majlis, Allahumma barikna wa man barakna wa man hadara fi hadhihi al-majlis, Allahumma aqsimna bil 'afiyah wa man hadara fi hadhihi al-majlis, bi jahi sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa bi jahi Fatimah Zahra bint Rasulillah wa bi haqqi abiha wa bi haqqi baniha wa bi haqqi ba'liha sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.